Aku hanya memikirkan satu peraturan penting. Kenapa kau lakukan hari ini kalau kau bisa melakukannya besok? Hahaha. Few moments later. Perkenalkan, saya Elzada Temunan. Pada pertemuan kali ini, kita akan membahas operasi logika AND, OR, dan XOR dengan menggunakan Python. Bagaimana caranya? Ikutin terus. Maka ini kita akan belajar tentang antarmuka pengguna atau user interface menggunakan Python dengan Tinker dan menerapkan operasi logika AND, OR, dan XOR pada kedua citra. Pertama kita masuk ke operasi atau negasi. Adalah operasi not merupakan sebuah fungsi logika yang bisa membalik variabel linear. Jika kita memberikan masukannya berupa 0, maka yang dari keluarannya adalah 1. Begitu juga sebaliknya, kalau misalkan kita tadi membuat masukannya itu 1, maka yang jadi keluarannya itu adalah 0. Masuk ke yang membutuhkan 2 input dan 1 itu output. Semua keluaran gerbang logika ini akan bernilai 1 jika masukannya adalah 1. Sementara jika dari kedua input terdapat masukan bernilai 0, maka keluarannya menjadi 0. Untuk rumus keluaran operasi AND ini kayak gini. Q sama dengan A dikali B. Contohnya 0 dengan 0, maka keluarannya 0. 0 dengan 1, maka keluarannya 0. 1 dengan 0, maka keluarannya 0. Dan jika dia sama dengan 1, maka yang jadi keluarannya itu 1. Berikan dari operasi AND. Operasi AND adalah dasar operasi logika dengan keluaran yang semuanya menghasilkan nilai 1 kecuali jika inputnya semuanya adalah 0. Hal tersebut dikarenakan orang menggunakan operasi plus. Q sama dengan A ditambah B. Contohnya, 0 tambah 0, maka keluarannya itu 0. 1 tambah dengan 1, maka keluarannya menjadi 1. 1 ditambah dengan 0, keluarnya menjadi 1. Dan 1 ditambah 1, keluarnya menjadi 1. Jadi, operasi OR itu, kalau dia sama-sama dengan 0, baru dia keluarannya 0, selebihnya keluarannya itu 1. Oke, demikian penjelasannya. Sekarang kita masuk ke aplikasi Python-nya. Depannya bisa terlihat secara perlahan. Di sini ada Tinker. Tinker ini fungsinya itu untuk membuat jendela aplikasi dan tombol. Kemudian ada file dialog ini untuk memilih file dari komputer kita atau laptop kita. Kemudian kan di sini ada message box. Message box ini fungsinya untuk menampilkan pesan atau peringatan. Kemudian ini image dan image TK ini fungsinya untuk mengolah dan menampilkan gambar dari Tinker kita. Nanti atau disingkat dengan MP, fungsinya itu untuk array atau dipakai untuk OpenCV. Kemudian kan di sini ada situ. Ini fungsinya itu untuk memproses gambar. Kemudian kita masuk ke berikutnya image prop ini. Ini fungsinya itu untuk membuat jendela aplikasi, memberikan yang ini untuk memberikan judul di aplikasinya. Variabel depan self image A, image B, dan result image ini itu untuk menyimpan gambar A, menyimpan gambar D, dan menyimpan hasil dari operasi yang kita lakukan tadi. Nah, ini kemudian ini kita masuk ke frame. Ini tuh untuk membuat frame A, terus itu nanti ada label A-nya. Untuk tempat menampilkan gambar, tombol load-nya ini untuk
Kalau tombolnya diklik, maka dipanggil fungsi launch image-nya. Dilakukan pada citra B. Kemudian masuk ke tombol operasi. Ini untuk menampilkan citra logika AND, ini untuk melakukan logika OR, ini banyak untuk XOR, dan kemudian save. Jadi, em, untuk menyimpan hasil setelah kita melakukan operasinya tadi, dia hasilnya bisa disimpan gitu. Kemudian kita label untuk menampilkan hasil ini. Jadi ini untuk tempat menampilkan hasil gambar yang setelah kita lakukan operasi. Nah, yang di sini tadi tombol operasi tadi, masing-masing tombol yang berfungsi setelah kita klik tombolnya. Kemudian kita lanjut. Ini berfungsi untuk memuat gambar. Ini fungsinya itu untuk memunculkan jendela pilih file. Kemudian yang ini, dia berfungsi untuk membaca file sebagai grayscale. Kemudian ini untuk menampilkan gambarnya. Hal yang sama juga pada gambar B. Ini adalah fungsi untuk menampilkan gambar. Jadi di sini dia resize gambarnya supaya pas di tampilannya. Jadi ukurannya 200 dikali 200. Kemudian dianya di-convert ke format pilau. Dan kemudian ini itu gambarnya ditampilkan ke labelnya. Operation ini operasi logika. Jadi di sini itu dia em, gambarnya A, B, dan itu dicek apakah udah dimuat gambar A dan B-nya itu atau belum. Kalau belum, maka akan muncul dia peringatannya ini. Silakan buat kedua citra terlebih dahulu. Kemudian dia akan di-resize ukurannya. Di sini dia ukurannya akan di-resize. Ini dia, resize dia ukurannya semua. Kemudian kita masuk di sini nih. Di sini, ini kan N. Jadi, di N ini hanya area yang sama-sama putih, dia menjadi putih. Kalau di OR, area yang salah satunya putih, dia jadi putih. Kalau di XOR dia, area yang beda warna, dia jadi putih. Kemudian yang ini dia ditampilkan hasilnya ke result labelnya. Itu program untuk melakukan save. Jadi, yang pertama dia akan dicek apakah sudah ada hasilnya. Kalau ada jendelanya tuh buka jendela, kemudian dipilih lokasi simpan. Maka gambarnya akan disimpan ke format PNG. Kemudian munculnya pesannya sukses. Kalau belum ada hasil, maka dia kembali muncul peringatannya. Kemudian yang ini itu untuk menjalankan aplikasinya. Maka dia itu untuk membuat jendela utama tinkernya, kemudian itu membuat objeknya dan menjalankan aplikasinya kita. Oke, sekian dan maka kita jalankan. Oke, kita run. Nah, ini dia muncul. Kita import. Ini. Terus kita import lagi yang B. Nih. Kan sudah selesai kita import nih gambarnya kan, gambar A dan gambar B-nya. Kemudian kita operasikanlah dia. And hasilnya ini, or hasilnya gini, X or hasilnya ini, dan ini untuk save. Kita save, kita bikin hasil operasi logika. Kemudian simpan. Nah kan, setelah sukses, dia jadi muncul notifikasinya, gambar berhasil disimpan. Baiklah, demikian untuk pertemuan kali ini. Terima kasih.